10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Optional. So it's kind of interesting. And my guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which this seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Beberapa waktu lalu, Elon Musk bikin pernyataan yang bikin dunia kebingungan. Potongan video yang tadi lo lihat di awal, itu disampaikan di sebuah acara besar, US Saudi Investment Forum, digelar di Washington DC, tempat para investor, pengusaha, dan pemerintah ngomongin masa depan ekonomi dunia. Tapi, di tengah pembahasan serius soal uang, investasi, dan masa depan industri, Musk malah ngomong sesuatu yang terasa kayak keluar dari film fiksi ilmiah. Dia bilang, dalam 10-20 tahun ke depan, kerja bakal jadi opsional dan uang bisa jadi tidak relevan lagi. Sekilas kedengarannya keren, tapi juga sedikit menakutkan. Karena kalau kerja tidak wajib dan uang tidak penting, terus gimana cara hidup kita nanti? Mari kita tarik napas sebentar dan kita bahas pelan-pelan. Pernyataan Musk itu muncul ketika dia lagi ngomongin perkembangan AI dan robot humanoid yang sekarang lagi dikejar-kejar oleh Tesla dan perusahaan lainnya. Menurut dia, teknologi yang berkembang dengan kecepatan gila ini bakal menciptakan masa depan di mana robot bisa ngerjain hampir semua pekerjaan manusia. Mulai dari pekerjaan fisik, pekerjaan rutin, sampai tugas-tugas yang sekarang kelihatannya cuma bisa dilakukan manusia. Dalam bayangan Musk, kalau robot dan AI bisa menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah sangat besar dengan biaya yang sangat kecil, maka kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi tanpa harus ada orang yang kerja keras setiap hari. Makanya dia bilang, di masa depan, kerja itu ibarat hobi. Kalau mau, silakan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Dan soal uang, dia bilang, kalau semua kebutuhan dasar bisa disediakan dengan sangat murah atau bahkan gratis, uang bukan lagi hal yang menentukan kualitas hidup seseorang. Kedengarannya indah, kayak dunia utopis yang manusia selalu mimpikan. Dunia tanpa kemiskinan, tanpa orang tua yang capek kerja 2 shift, tanpa anak muda yang cemas soal pekerjaan, tanpa keluarga yang hidup dari gaji ke gaji. Tapi, sebagus apapun sebuah mimpi, selalu ada realitas yang harus kita lihat dari dekat. Karena kalau benar, teknologi bisa menggantikan banyak pekerjaan, pertanyaannya bukan cuma, apakah kerja nanti jadi pilihan? Tapi, siapa yang punya robotnya? Siapa yang kontrol teknologinya? Siapa yang menentukan siapa dapat apa? Di dunia nyata, teknologi nggak otomatis membuat hidup semua orang lebih baik. Kadang, teknologi justru memperdalam jurang antara yang punya dan yang tidak punya. Dan itu bisa saja terjadi lagi. Bayangin, kalau robot dan AI hanya dimiliki oleh segelintir perusahaan raksasa atau beberapa negara kaya. Kalau hal itu terjadi, yang punya robot makin kaya, yang nggak punya bisa makin tergantung atau malah tersisih. Belum lagi masalah makna hidup. Hari ini banyak dari kita yang merasa bernilai karena pekerjaan kita. Kita bangga ketika kita bisa bekerja keras. Kita merasa berarti ketika kita bisa menafkahi keluarga atau ketika kita punya profesi yang kita cintai. Kalau tiba-tiba dunia berubah dan kerja nggak lagi jadi kewajiban, gimana manusia menemukan makna baru? Apakah kita siap secara mental? Atau apakah justru itu membuka babak kecemasan baru bagi dunia? Masalah lainnya, teknologi mungkin bisa ngebantu banyak hal, tapi dia tetap butuh energi, butuh sumber daya fisik, butuh bahan baku, butuh listrik, butuh infrastruktur, dan semua itu nggak gratis. Jadi ketika Mas ngomong, uang bisa nggak relevan, pertanyaannya adalah, relevan buat siapa? Dan dalam kondisi apa? Mungkin benar di negara dengan teknologi tinggi, tapi di negara berkembang, realitasnya bisa sangat berbeda. Sekarang coba kita tarik ke Indonesia. Kalau robot dan AI berkembang cepat, banyak pekerjaan kasual bisa tergeser. Tapi juga muncul peluang baru. Pekerjaan kreatif, pekerjaan yang butuh empati, pekerjaan yang butuh pemikiran kritis, skill-skill yang sifatnya manusiawi. Tapi lagi-lagi, itu hanya mungkin kalau akses pendidikannya merata.
kalau infrastrukturnya siap, kalau pemerintah dan masyarakat bisa menyesuaikan diri. Kalau tidak, yang terjadi adalah ketimpangan baru. Mungkin bukan ketimpangan uang, tapi ketimpangan akses teknologi, ketimpangan akses kesempatan. Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari semua ini bukan tentang AI, bukan tentang robot, bukan tentang uang, tapi tentang manusia. Mas bilang, masa depan akan datang dengan sangat cepat. Tapi yang sering kita lupa adalah, masa depan itu bukan cuma tentang seberapa canggih teknologi kita, tapi seberapa siap kita sebagai manusia. Siap nggak kalau kerja bukan lagi identitas? Siap nggak kalau uang bukan lagi ukuran nilai sosial? Siap nggak kalau dunia jadi berubah lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan? Pada akhirnya, visi Mas bukan harus kita telan mentah-mentah, tapi jadi bahan refleksi, jadi cermin, jadi pengingat bahwa perubahan besar sedang menghampiri. Perubahan yang mungkin ngasih kebebasan baru, tapi juga tantangan baru. Jadi, menurut lo sendiri, kalau benar nanti manusia nggak wajib kerja, dan uang jadi nggak penting, lo akan hidup seperti apa? Tulis di kolom komentar. Gitu dulu cerita kita hari ini. Semoga lo nemu sedikit sudut pandang baru dari hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat dukung catatan sosial terus berkembang. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Tetap jadi manusia yang mau ngerti, bukan cuma bereaksi.